Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dian Hadi Nur Prabowo dari Universitas Mercubuana, program studi Teknik Sipil, yang pada malam hari ini akan mempresentasikan mengenai kajian artikel mengaplikasikan manajemen risiko pada proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan suatu bidang yang dinamis dan mengandung risiko yang dapat mempengaruhi terhadap produktivitas, kinerja, kualitas, dan batasan biaya dari suatu proyek. Kemudian, risiko dapat terjadi secara tak terduga meskipun telah direncanakan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, biasanya pelaksanaan pada proyek konstruksi itu akan ada risiko yang muncul di kemudian hari. Kemudian dengan adanya risiko yang timbul, diperlukan adanya pendekatan yang dilakukan terhadap risiko, yaitu dengan memahami, mengidentifikasi, dan mengevaluasi suatu proyek. Manajemen konstruksi adalah semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan risiko, yaitu perencanaan, penilaian, penanganan, dan pemantauan risiko. Kemudian, tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengenali risiko dalam sebuah proyek dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau bahkan menghindari, serta harus mencari cara untuk memaksimalkan peluang yang ada. Kemudian manfaat dari manajemen risiko antara lain adalah peningkatan efisiensi operasional, peningkatan keselamatan dan kesehatan, serta peningkatan sebuah keputusan yang tepat. Pada artikel yang pertama yang akan kita kaji yaitu berjudul Analisis Manajemen Risiko pada Proyek Pembangunan Ruas Jalan Baru Waibetu Tarawaja yang sumbernya diambil dari Jurnal Talenta Sipil. Artikel ini membahas mengenai manajemen risiko pada proyek konstruksi jalan dengan tipe 2 lajur 2 arah tidak terbagi yang menghubungkan kota Bajawa dan Soa. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan jenis risiko yang dominan serta dapat mengetahui tindakan yang tepat untuk menangani risiko serta di mana hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko yang berpengaruh terhadap biaya dan waktu. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan sumber risiko dilakukan dengan metode survei dengan menyebar kuesioner kepada koresponden atau tenaga ahli pada proyek pembangunan jalan baru pada ruas jalan Waibetu Arwaja. Kemudian pada artikel yang kedua, yaitu berjudul Analisa Manajemen Risiko pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, yang sumbernya diambil dari Jurnal Aplikasi Teknik Sipil. Artikel ini membahas mengenai tantangan dan kompleksitas pekerjaan pada proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen yang mengharuskan stakeholder untuk melakukan manajemen risiko agar risiko-risiko yang terjadi dapat diantisipasi. Kemudian tujuan dari penelitian artikel ini adalah menganalisa dan memberikan penilaian atas risiko-risiko yang kemudian terjadi, yang terdiri dari risiko teknis, risiko lingkungan, dan risiko ekonomi. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan sumber risikonya dilakukan berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 20 responden dengan probabilitas dan dampak tertinggi dari risiko teknis tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah artikel yang tiga, yang berjudul Manajemen Risiko dalam Proyek Konstruksi yang sumbernya diambil dari Smartech. Artikel ini membahas pentingnya manajemen risiko dilakukan bagi setiap proyek konstruksi untuk menghindari kerugian atas biaya, mutu, dan jadwal penyelesaian suatu proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan memberikan penilaian atas risiko-risiko yang mungkin terjadi, yang terdiri dari risiko teknis, risiko lingkungan, serta risiko ekonomi. Metode yang digunakan adalah studi literatur tentang manajemen risiko pada proyek konstruksi dengan mengacu pada teori-teori yang relevan. Kesimpulan dari tiga artikel yang sudah kita kaji antara lain adalah sebagai berikut. Setiap proyek konstruksi memiliki tingkat risiko yang berbeda tergantung dari jenis proyek yang dikerjakan, lokasi proyek, dan kondisi demografi atau dinamika kependudukan pada proyek yang sedang dikerjakan. Dalam proyek konstruksi pembangunan jalan, selain daripada risiko teknis, risiko dalam pembebasan lahan yang masih bermasalah merupakan risiko terbesar yang dapat mengganggu jalannya proses konstruksi. Maka saran dari kami itu
Berdasarkan konstruksi yang tingkat risikonya tergantung pada beberapa jenis proyek, lokasi, kemudian demografi, maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang penting untuk diterapkan sehingga dapat mengurangi risiko yang dapat terjadi seiring berjalannya pelaksanaan proyek konstruksi, di mana risiko yang sering terjadi yaitu adalah antara lain seperti risiko teknis, risiko administrasi, risiko ekonomi, dan tentunya tidak bisa disampingkan ada risiko demografi, terutama pada proyek konstruksi jalan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat malam.